Kayaknya harus live deh. Kayaknya live-nya tanggal hari Jumat aja ya. Kita berangkatnya kapan sih? Hari apa sih? Oh ya, hari Kamis sebelum berangkat aja ya. Ya, jadi insya Allah kalau gitu hari Kamis aja ya guys, sebelum Dokti berangkat ya. Sebelum Dokti berangkat, Dokti ambiarin dulu ya. Di jam 11 deh. Dari jam 11 sampai jam 3 atau jam 4 itu ya kali ya. Kalian gimana sih? Persekusi udah jelas, udah naik sidik kan? Tadi kan kalian lihat dong akunnya Doktif. Suratnya udah Doktif kasih gitu loh. Suratnya itu udah naik sidik. Udah naik sidik. Habis itu nanti mereka dipanggil lagi. Cuman jangan pakai masker ya kali ini ya. Untuk hewan pemakan bambu jangan pakai masker. Untuk screenshot, saus sambal, Gagah Perkasa gitu loh. Ya, kayak Doktif tadi kesana nggak pakai masker tuh. Gitu, biasa aja. Itu juga diperiksa jadi tersangka juga biasa aja, nggak pakai masker. Kenapa kok kalian pada pakai masker sih? Jangan pakai masker dong. Gagah Perkasa gitu loh ngadepin kasus itu, nggak akan kepala gagah gitu. Kenapa Pak? Ada apa-apa? Bapak mau nanya apa sama saya? Ini Pak buktinya. Kaget penyidiknya. Loh, yang dikasihkan ke saya nggak ini dok. Nah berarti Bapak kena prank sama SS. Bapak kena prank, gak dibawa ya? Yang buktian tadi ya. Kalian kalau tahu pasti ketawa kalian. Ketawa sama kelakuannya SS itu. Jadi nggak dibawa sih. Dokter kalau bawa, dokter tunjukin ke kalian, pasti kalian ngakak sama kelakuannya SS itu. Nanti dibilangnya tuh kalau dokter pamerin, dibilanginnya oh numpang panja sama SS udah diem aja, kenapa masih diserang? SS-nya diem guys. Tapi hewan pemakan bambu, babunya itu yang disuruh buat ngoceh. Belum nggak cuman itu, mujair-mujairnya juga sama disuruh ngoceh guys, gitu. Jadi jangan kira si screenshot saus sambal itu diem, nggak diem. Kamu Dokter pengen tuh tunjukin yang kertas tadi tuh, ya kan? Pengen banget tunjukin itu, gitu. Dokter gibah, tapi kalian kan ngikutin aja. Kalau gibah, kenapa kalian nggak suka kan? Kalau nggak suka out. Kenapa kok kalian suka dengerin Dokter ngomong? Hah? Iya, makanya sekarang Dokter juga lebih hati-hati. Yang jelas Dokter seneng sih, maksudnya dengan kejadian ini pemikiran-pemikiran sindikat itu kan terbukti tidak ada. Dan kalau misalnya si Nepos itu bilang pasal 55, buktikan. Terus ada yang baru ya, si Nepos bilang brand Doktif itu dibayar ya untuk kalau misalnya itu ngancem-ngancem brand. Pos Mbok Lela buka 24 jam bos ya. Doktif tunggu laporan kamu ya. Jadi nggak usah kamu giring opini nge-hoax, sama seperti kamu nge-hoax tentang ketua PP Banten ya kan. Ketua PP Banten yang dibilang Doktif mau nemuin ketua PP Banten karena Doktif takut red. Ternyata enggak kan. Nggak ada Doktif janjian sama ketua PP Banten, nggak ada. Udah, sampai kapan sih kamu tuh senengnya nyebarin hoax aja, apalagi omongannya Kim ya. Jadi mau ketawa aja, buktikan kamu pergi ke Mpok Lela sambil bawa owner-ownernya ya, owner-owner yang merasa Doktif pers baju ya. Kamu bawa ownernya yang merasa Doktif pers baju atau Doktif ganti hasil labnya ya, kamu bawa ke Mpok Lela yang buka 24 jam gitu. Jadi nggak usah ngoceh-ngoceh tanpa bukti gitu. Jadi Dokter bilang kamu itu kelulusan SD, kenapa? Kelakuanmu ini lulusan SD ya. Kalau kamu sekolahnya tinggi, kamu langsung berangkat ke Mpok Lela, kamu laporin Dokter ya, sambil bawa bukti-bukti dari brand-brand owner yang kena pros bajunya Dokter itu gitu. Bukan cuma ngoceh-ngoceh doang ya, Nepos ya gitu. Dokter tuh seneng kalau kamu langsung ke Mpok Lela sana, jangan cuma ngoceh-ngoceh doang. Bayang, kamu kenapa ngikutin terus? Kenapa kamu ngikutin terus? Kalau Dokter gibah, kenapa kamu sekarang ngikutin terus, kepo? Kalau nggak kepo, kamu nggak pasti skip. Udah kamu kepo. Itu. Gampang guys. Kalau mau nyerang Dokter, laporin ke Mbok Lela.
bawa nama brand-brandnya, nggak usah fitnah. Kan kamu tahu fitnah bisa dilaporin, ya. Tuh. Pasal 55 sampai sekarang lu kagak bisa buktiin, cuma ngoceh aja. Yang di Medan juga gitu, ngoceh aja, nggak jelas. Oh ya, heran waktu itu. Edamame kalian bisa beli ini ya, aslinya dari Jember, tau nggak? Kalian yang tinggal di Jember itu produksi edamame, bahkan diekspor sampai ke Jepang, tau nggak? Murah kalau beli edamame di Jember. Betul, ya kan? Dulu kan aneh, coba kamu cari tuh, kamu bisa edamame murah. Ada kebunnya paling enak tuh, paling bagus itu dari aku nanam. Bagus banget sih, pinter banget, ya Allah, bagus tuh. Ini kamu bisa jual sayang edamame. Coba kamu tawarkan ke toko-toko restoran Jepang. Coba ditawarin. Kali aja bisa jadi cuan kan dari usaha menanam edamame. Tuh, kalau Doti nggak punya kebun, tapi insya Allah Doti pada tanah di Pandeglang. Doti pengen bikin pesantren di situ 8 hektar. Insya Allah di pesantren mandiri. Jadi pesantrennya itu guys, pesantrennya itu ada perkebunan, ada perikanan. Jadi mereka itu nanti akan, santri-santrinya itu akan jadi mandiri, diajarin cara berkebun, beternak. Waktu itu ada punya temen, dia punya sapi perah sama sapi potong yang gendut-gendut. Dan beliau itu termasuk orang ternama lah di Indonesia. Beliau dengan senang hati akan ngajarin santri, terus ngajarin akan ngasih sapinya gitu. Udah kedengeran kok. Iya, flexing, Dokter lagi flexing. Ingat pemeriksaan tadi dong, flexing. Tadi lucu deh pada saat pemeriksaan. Kenapa kok Doti melakukan ini? Ya itu kesel sama orang-orang owner skincare tukang flexing, biar mereka berhenti. Emang yakin dok mau ditulis ini di BAP? Ya, tulis aja. Jadi kesel sama orang-orang flexing, ketawa penyidiknya guys. Ya udah dok, bener ya dok, tulis ya bener, tulis aja. Dia ngadu tuh flexing dong, masih aja flexing tuh si screenshot, saus sambel. Sekarang pakai putri-putrian. Utang agak dibayar, putri-putrian. Ini ya, kalian hemat duit, belum tentu skincare mahal itu cocok. Begitu juga punya Doktis, karena skincare itu cocok-cocokan ya, belum tentu. Jadi kalau kalian sudah cocok dengan brand tertentu, udah setia sama brand itu ya. Udah, jangan gampang FOMO. Ini kayaknya lagi heboh, ini lagi hype, pindah, wah akhirnya mukanya hancur lebur. Jangan ya. Lu makan dong edamame yang ganteng. Iya, sama banyak emang. lanjut. Nggak, live-nya cuma sebentar aja.